Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Kita bersyukur, berterima kasih. Pagi ini kita boleh bersekutu lagi. Berterima kasih untuk sepanjang minggu yang Tuhan sudah sertai. Kita boleh lewati hari-hari hidup kita di sepanjang minggu ini, sehingga kita boleh ada lagi di akhir pekan, akhir minggu di minggu ini. Dan kita tetap dalam keadaan baik, keadaan sehat, semua semata-mata karena kebaikan Tuhan. Waktu kita mau datang dengan hati bersyukur, kita mau datang berterima kasih kepada Tuhan buat kesempatan satu hari lagi yang Tuhan beri bagi kita untuk hidup, dan biarlah hidup yang kita jalani sepanjang hari yang baru ini adalah hidup yang berdampak, menjadi arti bagi banyak orang, dan itu memuliakan nama Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih buat sepanjang minggu ini penyertaan-Mu ajaib dalam hidup kami. Dalam seluruh aktivitas kami, Engkau sertai kami, Engkau lindungi kami, Engkau jagai kami, bahkan Engkau berkati kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih karena Engkau baik bagi kami. Sungguh baik, Kau sangat baik. Dan tidak ada Allah yang seperti-Mu, tidak ada Allah yang lain selain Engkau. Sebab itu kami mau menaikkan pujian kami, karena kami percaya Engkau bertahta di atas pujian kami. Engkau bersemayam di atas penyembahan kami. Biarlah apa yang kami lakukan padamu pagi hari ini itu menyenangkan hati-Mu. Kami hampiri tahta kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Kami memuji, kami menyembah, meninggikan nama-Mu, memuliakan-Mu. Seumur hidup kami, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat
bersemayam di atas penyembahan kami yang mengalir dari hati kami yang bersyukur kepadamu, sebab Engkau baik Bapa. Engkau sangat baik bagi kami. Tidak ada Allah yang seperti-Mu. Tidak ada yang lain, hanya Engkau. Kami bersyukur, kami bersyukur. Kami sembah, kami muliakan nama-Mu, Yesus, Yesus Tuhan. Sebab Engkaulah segalanya bagi kami. Tidak ada Allah yang seperti-Mu. Tidak ada yang lain, hanya Engkau satu-satunya. Kami bangga memiliki Allah yang seperti-Mu.
kekuat gagah kami dapat menanggung segala perkara yang kami alami. Tapi karena ada kekuatan yang Kau berikan berlimpah-limpah dalam hidup kami. Kekuatan di hidupku. Tak akan goyah selamanya, sekalipun diterpa badai di tengah gelombang, karena kami percaya ada kekuatan yang Kau berikan dalam hidup kami.
Dan melalui kebenaran firman-Mu, kami mendapatkan kekuatan yang baru. Dan kami percaya Engkaulah batu karang yang teguh. Biarlah sauh pengharapan kami melekat kepadamu. Ya, kami menjadi pribadi yang tetap kuat, tetap tegar sekalipun di masa yang sukar. Karena sekali lagi kami percaya kami tidak pernah sendirian. Ada Engkau Tuhan Immanuel yang selalu beserta dengan kami. Yang tidak pernah terlelap, yang tidak pernah tertidur. Tapi Engkau terus mengamat-amati, memperhatikan hidup kami. Sungguh Engkau lebih dari cukup bagi kami. Sebab Engkaulah segala-galanya bagi kami. Saat kami lemah, Engkau berikan kami kekuatan. Saat kami susah, Engkau berikan penghiburan. Saat kekurangan, Engkau cukupkan. Saat kami sakit, Engkau sembuhkan. Saat kami dalam pergumulan, Engkau berikan pertolongan. Saat kami dalam persoalan, Engkau memberikan jawaban. Sungguh kami aman di dalam-Mu, Tuhan. Biarlah hati kami melekat kepadamu. Hati kami percaya kepadamu. Dan kami mempercayakan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Bapak, terima kasih buat hari yang baru ini. Terima kasih buat penyertaan-Mu, buat kasih setia-Mu dalam hidup kami. Pagi hari ini kami mau buka hati kami untuk dengar firman-Mu. Roh Kudus tolong kami untuk mengerti firman-Mu, untuk kami memahami firman-Mu, sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukan firman-Mu. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Ibu Ramli. Ya. Salam. Salam semuanya. Halo. Saat teduh kita hari ini dari Matius 16 ayat 17 sampai 19. Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di bumi ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Saudara-saudaraku, ini adalah ini perikopnya tentang pengakuan Petrus. Tentang pengakuan Petrus, ketika itu Yesus bertanya kepada murid-muridnya, ya, dikatakan, menurut kata orang siapakah anak manusia itu? Nah, bermacam-macam jawabannya, saudara. Ada yang bilang Elia lah, Yohanes lah, ada yang bilang Yeremia lah, atau nabi-nabi yang lain. Tapi waktu Tuhan Yesus jawab kepada Simon, saudara, enggak, Simon langsung menjawab begini, katanya, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Nah, itu adalah satu pengakuan yang sebenarnya bahwa itulah Tuhan Yesus, Mesias, anak Allah yang hidup. Nah, di ayat 17 Yesus berbalik berkata kepada Petrus, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga." Nah, waktu saya renung-renungkan ini, saudara, ya, ini sebenarnya
kalau dari keterangan yang dijelaskan Pak Edilio selama ini kelas berat juga saudara pengertiannya mengenai jemaat dan tubuh, mengenai eklesia atau tubuh Kristus ya, atau gereja ya gitu. Tapi saya mau lihat dari sisi kita sehari-hari ya saudara, nggak terlalu ribet banget gitu. Nah, yang saya dapat di sini dikatakan berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Nah, yang saya renungkan saudaraku, ketika kita percaya ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita pribadi, dan ketika kita mengaku bahwa Yesus itu Tuhan, bahwa Yesus itu penguasa tunggal dalam hidup kita, kita mengakui bahwa Yesus itu datang ke dunia, mati untuk menebus dosa kita dan bangkit pada hari ketiga dan naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Sebenarnya itu adalah karunia iman yang tidak bisa kita dapatkan sendiri. Maksudnya nggak bisa dengan kekuatan kita sendiri atau dengan pikiran kita sendiri atau dengan belajar mati-matian di Alkitab ini kita mendapatkan karunia iman seperti itu. Nah, karena Yesus bilang kepada Petrus bahwa Bapakku lah yang menyatakan itu kepadamu. Nah, sebenarnya ketika kita percaya itu, ketika kita percaya kepada Yesus itu adalah karunia iman yang Tuhan berikan kepada kita. Waktu saya renungkan, betapa baiknya ya Tuhan ini ya. Artinya betapa baiknya Bapa di surga, rencananya, rancangannya. Terus betapa baiknya Yesus itu yang mau mengaruniakan iman percaya kepada saya yang bukan siapa-siapa. Yang kalau kita mau buka lembaran-lembaran masa lalu kita, nggak ada sih yang bisa menjadi alasan untuk Yesus mengaruniakan itu kepada kita. Artinya melihat kebaikan kita, kalau kita bilang kita baik, banyak orang lebih baik dari kita. Ketika kita bilang kita karena sudah menyumbang segala sesuatu atau apa, atau karena perbuatan kita, banyak orang sudah lebih berbuat daripada kita. Waktu saya renungkan saudara, ya luar biasa sekali Tuhan ini memilih saya untuk diselamatkan oleh Dia dan mengaruniakan iman percaya itu saudaraku. Nah, jadi betapa kita ternyata orang-orang pilihan Allah. Ya, kita orang-orang pilihan Allah, orang-orang yang percaya kepada Yesus ini, kita adalah orang-orang pilihan Allah. Nah, Petrus dan di ayat 18 dikatakan, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Nah, Yesus berkata kepada Petrus. Nah, waktu itu nama Petrus itu bukan Petrus, tapi Simon, saudaraku. Pertama, di ayat 17 dikatakan berbahagialah engkau Simon bin Yunus. Nah, di ayat 18 Yesus sudah mengganti nama si Petrus gitu. Mengganti nama menjadi si Petrus. Nah, Simon itu artinya ilalang ya saudaraku. Ilalang yang ketika ada angin ke kiri dia ke kiri, ada angin kanan dia ke kanan. Nah, tapi waktu itu Yesus ganti nama Simon itu menjadi Petrus, batu karang. Nah, bahkan Yesus katakan bahwa di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak menguasainya. Nah, ketika kita menerima Yesus, saudaraku, ketika kita menerima Yesus, status kita berubah. Ini saya renungannya secara pribadi ya, saudara. Status kita berubah. Kita sudah dipindahkan dari alam maut ke kehidupan yang kekal. Lalu status kita berubah. Mungkin kita dulu orangnya pencemas. Kita mungkin dulu orangnya sangat mengkhawatir atau sangat penakut atau orang yang hidup diombang-ambingkan, hidup yang gampang diombang-ambingkan oleh dunia ini, saudaraku. Nah, Tuhan mau mengganti identitas kita. Tuhan mau ganti semua
mindset kita, saudaraku, yang sebelum terima Kristus itu berubah setelah kita terima Kristus. Kita bukan orang yang mengkhawatir lagi, kita bukan orang penakut lagi, kita bukan orang yang gampang, saudara, dihanyutkan oleh dunia ini. Jadi saudara, kita punya identitas baru ketika kita di dalam Kristus. Nah, itu harus kita sadari. Itu harus kita sadari bahwa saya ini, nah ketika kita terikat dengan satu dosa ya saudaraku, misalnya kita susah banget lepas dari dosa tersebut, ketika kita renungkan, benih ilahi ada padaku, benih ilahi itu tidak berbuat dosa. Ketika kita dapat perenungan dan rema tentang hal itu, saudara, kita bisa lepas dari dosa yang menurut pikiran kita tidak bisa lepas. Saya dulu pernah mengalaminya ya saudaraku, mengalami merenungkan benih ilahi itu. Jadi ketika kita merenungkan bahwa kita adalah benih ilahi yang tidak berbuat dosa, ketika jatuh dalam dosa lagi, kita tetap merenungkan itu, Tuhan, aku benih ilahi tidak berbuat dosa. Tanpa kita sadari, saudara, kita bisa lepas dari dosa tersebut. Nah, itulah sebenarnya identitas baru yang Tuhan mau berikan kepada kita. Itulah artinya bahwa alam maut pun tidak menguasai kita. Jadi dosa itu bisa tidak berkuasa atas kita, saudaraku. Nah, yang saya renungkan lagi bahwa di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Jemaat itu adalah tubuh Kristus. Tubuh Kristus itu adalah kumpulan orang-orang percaya. Saya salah satunya, tubuh Kristus. Setitik daripada tubuh Kristus. Jadi ketika saya membangun diri saya di atas batu karang, yaitu Yesus. Ketika saya membangun diri saya di atas Yesus, ya, di atas batu karang. Ketika ada angin-angin pengajaran tentang dunia ini yang salah dari dunia ini, atau filosofi dunia ini, atau badai setelah kita terima Yesus, badai yang sedang menerpa kita, saudaraku, baik di rumah tangga, baik tentang anak, baik tentang apapun, saudaraku, kita tidak akan goyah ketika kita melandaskan hidup kita, mendasarkan hidup kita, meletakkan hidup kita ketika kita berdiri. Yesus batu karangnya, saudara. Ketika kita meletakkan dasar iman kita kepada Yesus, apakah tidak ada pencobaan-pencobaan? Ada, saudaraku. Seperti Yesus, perumpamaan Yesus, orang mendirikan rumah di batu karang, sama-sama mendapat badai. Ya, yang mendirikannya di atas pasir, roboh, saudara. Tapi ketika yang mendirikan di atas batu karang yang teguh, dia tidak roboh. Saudara, itulah yang mau Yesus berikan ke dalam hidup kita ketika kita mempercayai dan mengakui bahwa Yesus itu adalah Mesias, Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan yang paling luar biasanya lagi itu di ayat 19 menurut saya, saudara. Dikatakan kepadamu akan diberikan kunci kerajaan sorga. Jadi luar biasa Tuhan kita ini, saudaraku. Dia sudah mengaruniakan iman percaya kepada kita sehingga kita bisa percaya kepada Yesus, bahwa Yesus adalah anak Allah. Kedua, ketika kita meletakkan dasar kita di atas Yesus Kristus, maka alam maut tidak akan menguasai kita, saudaraku. Bahkan kematian itu tidak menakutkan lagi bagi kita. Malah itu jalan bagi kita untuk menerima hidup yang kekal. Maksudnya begini, saudara. Memang sekarang kalau kami pelajari dulu di SPK, saudaraku, ya, zaman-zaman dulu, bahwa hidup kekal itu dimulai kapan? Sebenarnya dimulai saat kita menerima Yesus, itu hidup kekal itu, saudaraku. Tapi kematian itu yang membuat kita bisa ke kehidupan kekal itu. Kita nggak hidup kekal, maksudnya nggak hidup sampai selama-lamanya dengan tubuh yang seperti ini, saudaraku, yang penuh dengan kekurangan. Nah, jadi kematian pun tidak menakutkan bagi kita. Jadi jangan ada yang takut mati di tempat ini. Jangan ada takut mati. Gimana anakku? Bukan urusanmu lagi, saudara. Kita sudah di surga. Tapi apakah itu egois? Itu urusan Tuhan, saudara. Ketika kita sudah selesai dengan dunia ini, selesailah. Tapi jangan konyol, ya, saudara. Biar aku cepat-cepat menerima hidup yang kekal atau ke surga sana nggak makan kita berhari-hari, itu namanya konyol, saudaraku.
Kenapa? Karena mungkin dengan kehidupan kita Tuhan mau kita mengerjakan sesuatu untuk kerajaannya. Nah, yang paling apanya lagi kembali yang ke ayat 19 itu dikatakan, aku memberikan kepadamu kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di surga. Wah, saudara, luar biasa loh status yang Tuhan berikan kepada kita. Kita punya kunci kerajaan surga, saudaraku. Nah, eh, waktu dulu ya pemahaman saya itu masih simpel-simpel aja. Artinya gini, ketika saya mau melayani seseorang, kami doa sepakat atau berdoa di dalam rumah, maksudnya untuk mendoakan yang akan kami layani itu, kami katakan dalam nama Yesus kami buka semua pintu-pintu hatinya yang masih tertutup. Saudaraku, ternyata kita punya kuasa untuk mengikat di dunia ini, saudaraku. Jadi pengalaman pribadi itu ya, misalnya waktu kami masih kecil ya, saudaraku, kita mau pelayanan ini, kami kan naik motor, saudaraku, naik motor, sepeda motor ya, di Medan itu. Nah, ketika sudah mulai hujan, kami bilang, ayo kita sepakat supaya hujan tidak turun, karena saudara kami bonceng 4, artinya Kaleb depan, bapak yang bawa, saya di belakang dengan Fraya, berempat pelayanan, saudara, kemana-mana berempat pelayanan. Jadi ketika itu kami ajarin anak, ayo nak kita doain, kita kencing hujan, kita ikat hujan supaya tidak turun, supaya kita tidak terganggu pelayanannya. Iya, saudara, kalau sekali memang, tapi itulah saudara, kita ikat, kita bisa mengikat di bumi ini dan surga. Di surga pun terikat, saudara. Nah, jadi luar biasa kuasa yang Tuhan Yesus berikan. Artinya baik sekali Tuhan ini. Ketika saya renungkan Tuhan, baik sekali lah Engkau ya. Artinya konsep penyelamatan, bukan konsep, saudara, ide penyelamatan itu dari Tuhan. Artinya Tuhan yang rindu, yang sangat rindu untuk menyelamatkan kita, sehingga diberikannya Tuhan Yesus mati di kayu salib. Lalu saudara, dia berikan kuasa kepada kita. Jadi sangat patut kita bersyukur, saudaraku, bahwa kita bukan siapa-siapa. Lebih banyak orang lebih baik dari kita. Kalau Tuhan mau pilih, banyak orang yang lebih bertalenta daripada kita. Banyak orang yang lebih bisa dipakai Tuhan lah untuk memperluas kerajaan ini. Lebih daripada hidup kita. Tapi puji Tuhan, dia ambil kita, dia pilih kita. Oleh karena itu, saudara, mari kita kerjakan keselamatan kita. Mari kita kerjakan dengan apa yang bisa kita kerjakan dengan talenta yang Tuhan berikan, saudaraku. Ya, mungkin talenta kita di mana, kita kerjakan dari hati nurani yang murni, yang tulus, ikhlas, yang memang karena tahu bersyukurlah. Ya, kita melayani itu karena kita tahu bersyukur bahwa kita sudah diselamatkan, begitu. Jadi saudaraku, renungan pagi ini mengingatkan kita bahwa iman kita itu yang dikaruniakan, ya. Jadi yang Tuhan berikan, berikan kepada kita iman itu, sehingga kita bisa percaya bahwa Yesus itu Mesias, Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan yang luar biasanya, mari kita bangun hidup kita di atas batu karang, yaitu Yesus Kristus, agar kita tidak roboh ketika ada badai di kehidupan kita. Badai apapun, saudaraku. Mau badai rumah tangga, mau badai keuangan, mau badai kesehatan, kita tidak roboh, saudaraku, karena kita percaya kita berdiri di atas batu karang dan Yesus yang pegang hidup kita. Dan ingat bahwa kita diberi kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di bumi akan terikat di surga. Penyakit apa yang sedang mengikat engkau, kita bisa lepaskan. Apa, saudaraku, kekhawatiran apa lagi? Itu bisa kita bebaskan hati kita, pikiran kita, karena Tuhan berikan kuasa kepada kita. Kira-kira ketik itu yang saya dapatkan renungan pada pagi ini, yang untuk kehidupan sehari-hari saya, saudara, yang saya renungkan. Luar biasa Tuhan Yesus ini sangat baik bagi hidup saya. Demikian Pak Heri, kira-kira kalau mau ditambahkan. Oke, terima Silakan, kasih Bu Tuhan Novi. berkati. Ya, saya percaya setiap kita diteguhkan lagi oleh kebenaran firman Tuhan yang disampaikan Ibu Rabi, jelas. Jadi ada beberapa hal yang
akan saya review lagi, bahwa kalau kita bisa percaya kepada Yesus itu adalah karunia, dan kepercayaan kita atau pengakuan kita kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai Mesias, itulah yang menjadi fondasi iman kita, supaya kita dibangun sebagai eklesia, sebagai jemaat. Dan harusnya orang-orang yang sudah mengaku di mulut, percaya di hati bahwa Yesus itu adalah Tuhan, hidupnya itu seperti batu karang. Bukan lagi seperti Simon, Kefas, Simon atau Kefas yang mudah diombang-ambingkan. Apalagi tadi Ibu Ramli udah jelaskan di ayat 19, katakan kita ini sudah diberi kuasa. Nah, jadi kalau sampai hari ini masih dalam ketakutan terus, kecemasan terus, kekhawatiran, nah, coba periksa hati kita lagi. Jangan-jangan kita ini masih Kefas, masih Simon, yang belum mengakui Yesus itu sebagai Mesias, sebagai pembebas, sebagai juru selamat kita. Jangan-jangan kita hanya sekedar jadi orang yang beragama Kristen karena ikut-ikutan. Nah, itu yang sangat disayangkan. Tapi harusnya yang benar adalah ketika kita mengaku di mulut, percaya di hati bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat, Dia adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Nah, harusnya kita menjadi batu karang yang teguh. Apalagi sekali lagi kita diberi kuasa. Jadi sekali lagi, ya seperti berkali-kali saya katakan, diserang rasa khawatir itu normal. Karena iblis memang akan menyerang kita dengan rasa khawatir. Tapi hidup dalam kekhawatiran itu abnormal. Artinya gini, loh, kalau kita masih hidup dalam kekhawatiran memang nggak normal sebagai orang percaya. Kenapa? Harusnya kita orang yang kuat, batu karang yang teguh. Kita punya kuasa untuk mengikat, untuk melepaskan. Jadi yuk kebenaran ini, pemahaman ini benar-benar harus kita tanam dalam hidup kita. Karena kan ada begitu banyak orang Kristen sampai hari ini hidupnya masih dalam ketakutan, mudah diombang-ambingkan seperti Ibu Rami tadi katakan, nanti angin hoa ke kiri, dia ke kiri, angin hoa ke kanan, dia ke kanan. Nah, coba periksa hati lagi. Kita ini benar-benar mengaku di mulut, percaya di hati nggak bahwa Yesus itu adalah Mesias, Tuhan, Juru Selamat kita. Nah, karena kita harus ngerti ayat-ayat ini. Tadi saya kirim gambar waktu saya di Kaisaria Filipi, tempat di mana Yesus ngomong hal ini di grup doa. Bahkan kerajaan maut itu nggak berkuasa atas hidup kita. Di belakang itu ada lubang, itulah lubang jurang maut, istilah yang dipakai oleh Yesus. Nah, tapi sekali lagi pagi hari ini saya mau meneguhkan, kalau engkau bisa mengaku di mulut, percaya di hati bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya, Dia adalah Mesias, itu karunia. Nah, yang kedua harusnya itu mengubah hidupmu. Jadi orang yang tadinya penuh dengan kekhawatiran seperti Kefas yang diombang-ambingkan oleh angin, menjadi orang yang memiliki keteguhan iman seperti batu karang, yang tidak akan tergoyahkan oleh apapun juga. Apalagi sekali lagi, yang ketiga, kita diberi kuasa. Jadi jangan salah menafsir ayat ini. Ada begitu banyak orang, bahkan gereja katakan di atas batu karang. Batu karang itu bukan Petrusnya, Bapak Ibu. Batu karang itu pengakuan Petrus. Nah, di atas batu karang itulah aku akan mendirikan eklesiaku, gereja kata Tuhan, jemaatku di sini. Jadi gereja itu bukan gedung, gereja itu kita. Nah, dibangun di atas apa? Di atas pengakuan iman kita. Nah, jadi kalau kekristenan kita hanya kekristenan gedung gereja, karena ikut-ikutan, nah itulah makanya masih hidup dalam kekhawatiran. Terus yang tadi satu poin lagi Ibu Ramli tadi katakan, hidup dalam dosa. Karena cuman menjadi orang-orang beragama Kristen yang hidup ritual agamawi. Jadi sekali lagi, gereja itu bukan gedung, bukan organisasi. Gereja, jemaat, eklesia itu kita. Dan harus dibangun di atas pengakuan iman kita. Jadi sederhana firman ini. Terima kasih Bu Ramli sudah jelaskan, dan saya percaya itu sudah sangat detail. Jadi sederhana. Hari ini coba renungkan. Kalau hidupmu masih penuh dengan ketakutan, hidupmu masih penuh dengan kekhawatiran, coba evaluasi.
Sebenarnya kau benar-benar percaya nggak sih sama Yesus sebagai batu karang yang teguh, sebagai Mesias, sebagai pembebas, sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Itu fondasi yang kuat harusnya. Kalau engkau percaya Yesus itu satu-satunya Tuhan, artinya berdaulat penuh atas hidupmu, engkau nggak akan pernah takut lagi. Karena Tuhan yang akan menjaga hidupmu, Tuhan akan memelihara hidupmu, Tuhan yang akan bertanggung jawab atas hidupmu. Nah, makanya betapa pentingnya pengakuan itu tadi. Jadi kalau sampai hari ini sekali lagi, engkau masih hidup dalam kekhawatiran, coba evaluasi lagi fondasi imanmu. Engkau percaya Yesus itu karena memang engkau sungguh-sungguh dapat karunia untuk mengaku, atau hanya karena ikut-ikutan. Terus kekristenanmu hanya ritual agamawi. Saya berdoa, saya mau meneguhkan hati setiap kita. Alami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Terima karunia untuk kau bisa mengaku di mulut dan percaya di hati bahwa Yesus itu adalah Mesias. Mesias itu artinya pembebas. Jadi sederhana Bapak Ibu yang saya mau ajar Bapak Ibu renungkan hari ini. Apakah hidupmu masih dikuasai ketakutan? Apakah hidupmu masih diombang-ambingkan? Evaluasi iman. Jangan-jangan kau nggak punya batu karang itu. Kau nggak punya fondasi iman itu. Yaitu mengaku di mulut, percaya di hati. Yesus adalah Mesias. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Itu sangat fundamental Bapak Ibu. Itu sangat penting. Supaya apa? Itu tadi. Supaya kekristenan kita bukan sebatas kekristenan ritual agamawi. Tapi kita benar-benar punya fondasi iman yang kuat. Nah, sekali lagi, orang yang mengaku di mulut, percaya di hati bahwa Yesus adalah Tuhan, dia akan seperti batu karang. Apalagi diberi kuasa. Wow, keren banget Bapak Ibu. Oke, itu saja yang ingin saya teguhkan dari apa yang Ibu Ramli tadi sudah sampaikan. Mungkin Bapak Ibu yang lain juga boleh cerita, sharing. Sebenarnya iman Bapak Ibu selama ini fondasinya di mana? Kok masih sering khawatir? Kok masih dikuasai oleh khawatir? Kalau khawatir kan artinya tidak mengakui Tuhan sanggup menolong. Kalau masih khawatir, kan berarti tidak mengakui dan tidak percaya bahwa Yesus itu Tuhan yang berkuasa atas hidupmu. Oke, Bu Medianti mau tambahkan, silakan. Shalom, selamat pagi. Saya selalu mengingatkan diri saya sendiri ya, bahwa saya itu cuma debu. Tuhan itu yang mempunyai bumi, mempunyai matahari, bulan, bintang, antariksa, sorga, menciptakan segalanya yang ada di bumi ini dan di seluruh antariksa. Nah, kalau saya dipilihnya untuk menjadi anaknya, wah, saya itu nggak khawatir apa-apa. Masa sih saya dibiarkan? Tuhan aja mengatakan akan menjaga seperti biji mata. Tuhan juga akan menggendong sampai masa putih rambut kita. Kalau sekarang ini mungkin ada yang sulit ya, karena kondisi dunia yang pandemi ini. Mungkin dagang sepi, ya, mungkin sakit, ya. Tapi ya kita ini memang debu yang rapuh loh. Rapuh kita ini. Kalau kita nggak percaya Tuhan, bahwa Tuhan itu bisa sekali, sangat bisa memberikan. Bapak Ibu jangan kira bahwa Tuhan itu hanya memperbaiki rohani kita ya. Tuhan itu juga memberikan keperluan jasmani kita loh. Ada orang-orang yang
apa ya, saya bilang, loh, padahal hidupnya itu diberi Tuhan. Iya, Bapak Ibu kalau ingat ya, ada orang sih memang, ada orang yang mengandalkan kekayaannya. Loh, padahal debu loh, kaya semacam apa sih? Kaya sebesar apa kekayaanmu itu kalau dibanding dengan pemeliharaan Tuhan dan kuasa Tuhan. Nah, itu yang selalu saya apa ya? Saya tanamkan di hidup saya sendiri. Itu. Mati pun ada orang yang mengatakan gini ya, hidup di tangan Tuhan, ya kan? Mati adalah keuntungan. Loh, jangan cuma ngomong tok, ya. Saya itu pernah saya dalam tidur, saya itu memang karena terbawa dengan itu loh, ada Akiditio yang nyumbang 2 triliun, ya. Saya itu tiba-tiba dalam tidur itu saya diberi uang 2 triliun. Saya senang sekali diberi uang 2 triliun. Bayangin dong, saya nggak pernah ya. Jangankan 2 triliun, semiliar aja saya dikasih, wah luar biasa. Saya dikasih uang 2 triliun. Saya bilang, Tuhan terima kasih. Terus Tuhan itu ngomong di dalam mimpi saya itu dengan suara yang bening gitu. Tuhan bilang gini, loh, aku ini bahkan memberi kamu itu hidup di bumi dan di sorga. Hah? Iya Tuhan, ternyata 2 triliun nggak ada artinya. Aku akan menjadi anakmu di sorga, dan di sorga sana itu sungguh suatu kemuliaan Tuhan itu nyata di dalam semua yang ada di sana loh. Gitu, Bapak Ibu. Ya, nggak tahu sih masing-masing ngalaminya kayak apa. Kadang orang itu skeptis ya. Iyalah kamu itu memang kamu dokter, kamu gitu ya. Saudara, sekiranya saya bukan dokter ya, aku tetap percaya Tuhan itu memberi hidup saya ini anugerah yang lebih besar dari 2 triliun itu. Ya, itu Pak kesaksian saya. Terima kasih, kita diteguhkan. Ya, jangan jadi orang skeptis. Saya sering menemukan orang seperti itu dan orang Kristen loh. Ya sih Bapak enak, Bapak nggak punya masalah, makanya bisa mengucap syukur. Saya bilang salah. Justru saya selalu mengucap syukurlah, masalah itu jadi selesai. Banyak orang skeptis, menganggap, wah karena kamu enak sih, karena kamu nggak punya masalah sih. Nah, itu contoh. Nah, ada beberapa hal yang tadi juga Ibu Ramli sudah sampaikan, tadi ketuhan Ibu Mirianti, dan ada satu hal lagi. Nah, jangan memisahkan antara hal-hal rohani dan hal-hal sekuler atau rohana, saya sering istilahkan. Kalau untuk urusan rohani, cari Tuhan. Tapi urusan jasmani, urusan kerja, dengan kekuatan sendiri. Makanya stres. Berharap nanti hari Minggu rohaninya dikuatkan lagi. Nah, itulah kadang pola pikir paradigma yang salah di dalam kekristenan itu sendiri. Seakan-akan seperti Ibu Mirianti tadi bilang, Tuhan itu hanya ngurusin urusan rohani. Makanya hari Minggu ke gereja, supaya dapat siraman rohani. Tapi nanti setelah keluar gereja, urusan kerja, semua kebutuhan jasmani, dia pikir itu kekuatan dia sendiri, sampai stres. Nanti hari Minggu berharap disegarkan lagi. Padahal roh, jiwa, tubuh, rohani, dan jasmani, itu semua ada di dalam covering Tuhan, ada di dalam perlindungan Tuhan. Jadi paradigma-paradigma batu-batu yang ada di hati kita yang seperti itulah yang harus kita buang, paradigma yang salah. Nah, kenapa banyak orang menamakan dirinya Kristen tapi stres di kerjaan? Itu kan sebenarnya, sangat disayangkan. Berarti dia nggak punya pengakuan bahwa Yesus itu Tuhan atas seluruh hidupnya. Tadi Ibu Mirianti ingatkan lagi, jangankan hanya untuk urusan hidup kita, alam semesta saja itu dalam kendali Tuhan.
Apalah yang kita ini debunya debu. Kan ini seperti saya pernah sarankan, coba nonton di YouTube. Kita nih, terus kita ini tentu saya ada di RT 35. RT 35 saya perluas lagi di Kota Jambi. Kota Jambi di Provinsi Jambi. Provinsi Jambi di Pulau Sumatera. Pulau Sumatera di Indonesia. Indonesia di bumi. Bumi ini di sistem sekarang berapa planet ya? Pluto nggak masuk planet lagi. Belum lagi dengan Bima Sakti, belum lagi galaksi. Aduh, kita ini debunya debu. Nah, kalau sampai kita masih khawatir, berarti coba periksa pengakuan iman kita itu tadi. Nah, yang kedua tadi katakan jangan takut mati. Ibu Rambi tadi sudah jelaskan di awal. Kapan sih kita mempunyai hidup yang kekal? Saat kita mengaku di mulut, percaya di hati bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Dia Mesias. Saat itu juga kita punya hidup yang kekal. Makanya di kelas SPK saya selalu ngomong gini, nggak usah takut mati, karena kita nggak bakalan mati. Tuh, kita itu siapa sih? Esensi kita kan roh kita kan, manusia roh kan, yang nggak akan pernah mati. Waktu mati itu kita cuma copot ini, copotin tubuh yang fana ini. Makanya saya pernah ditanya, seperti Bu Mirianti atau Bu Rami tadi cerita, saya pernah ditanya, Pak, karena waktu itu saya ke Yayasan Angke, ada seorang hamba Tuhan yang meninggal, dan ditanya seperti ini, kalau seandainya Bapak yang terbaring di situ, di mana Bapak? Saya bilang, ya saya udah nggak tahu apa-apa, Pak. Kalau saya yang sudah terbaring di situ, saya udah senang di Firdaus bersama dengan Tuhan. Istri anak, loh, saya percaya Tuhan pelihara. Urusan saya menjaga mereka, urusan saya memelihara mereka sudah selesai. Terus selama ini kalaupun saya bisa pelihara, menjaga istri, memelihara anak-anak, merawat mereka, itu pun karena kekuatan Tuhan, bukan karena saya. Dan dalam 30 tahun perjalanan pelayanan saya sudah melihat ada begitu banyak janda-janda yang dipelihara Tuhan. Maaf, kadang saya sering ledekin para pria. Justru ketika dia sudah jadi janda dan anak-anaknya lebih baik hidupnya, karena ada pria sontoloyo di rumah selama ini. Sorry para pria. Tapi kadang kenyataannya yang saya lihat seperti itu. Waktu masih ada suami, hidup mereka susah. Nggak ada suami, hidup mereka malah nyaman, tenang, bahagia. Itu kalau suaminya nggak bertobat, maksudnya Bapak Ibu ya. Di sini mas suaminya udah pada bertobat. Tapi poin pentingnya saya mau sampaikan itu adalah jangan takut mati. Kita ini nggak bakalan mati. Kita ini cuma lepas tubuh yang fana ini, nah. Yang Ibu Rami tadi bilang tubuh yang bisa sakit, tubuh yang bisa lemah. Kita cuma copot. Kitanya sih tetap seperti ini. Nggak akan ada rasa apa-apa. Jadi paradigma harus benar. Kita ini sudah punya hidup yang kekal. Nah, kalau sampai orang yang sudah ngomong, dia mengaku di mulut, percaya di hati, Yesus adalah Tuhan yang memberikan hidup kekal, terus masih takut mati, wah, koreksi imannya lagi. Jangan-jangan dia cuma beragama Kristen, bukan pengikut Kristus. Nah, itu dibuktikan, itu tadi, hidupnya masih penuh kekhawatiran. Coba evaluasi lagi. Benar nggak sih kita yang mengakui Tuhan itu satu-satunya Tuhan dalam hidup kita? Terus yang tadi penting, jangan dipisahkan antara rohani dan sekuler, Bapak Ibu. Tuhan itu mengcover, melindungi, menjagai, menyertai seluruh aspek hidup kita. Makanya firman Tuhan, Paulus katakan, biarlah roh, jiwa, dan tubuhmu baik-baik saja. Dan saya berdoa juga pagi hari ini, biarlah roh, jiwa, dan tubuh setiap kita itu baik-baik saja. Kenapa? Karena dibangun di atas pengakuan bahwa Yesus adalah Mesias, bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya dalam hidup kita. Oke, itu saja yang ingin saya tambahkan lagi. Silakan Bapak Ibu. Kalau tidak ada, saya serahkan kepada Hengki. Tapi sekali lagi saya berdoa, saya berharap coba Bapak Ibu renungkan hidupmu hari ini. Ini serius ini. Ini fondasi kekristenan kita nih, serius ayat yang kita renungkan. Supaya kekristenan kita bukan cuma sekedar agama. Tapi coba cek hatimu hari ini. Apakah kau benar-benar mengaku bahwa Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat atas hidupmu. Seluruh aspek hidupmu. Oke, silakan Heng. Ya, terima kasih Pak Mari.
kita masuk dalam doa. Silakan Ibu Cacia. Ya, mari kita sama-sama masuk di dalam doa. Sekali lagi ya Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan, Allah kami yang hidup, sehingga kami boleh dianugerahkan keselamatan daripada-Mu. Kami bersyukur untuk firman Tuhan pada pagi ini. Tuhan, kami boleh melihat sungguh berbahagia seperti Simon. Diakui oleh Engkau ya Tuhan. Sungguh ya Tuhan, dia begitu berharga bagi Engkau ya Tuhan. Engkau boleh mengatakan kepadanya bahwa di atas batu karang Engkau akan mendirikan jemaat. Dan alam maut bukan miliknya. Hari ini pun Tuhan, setiap kami sungguh-sungguh ya Tuhan, di dalam iman kami yang mungkin saat ini sangat lemah. Kami yang mungkin yang saat ini masih ragu dengan keberadaan-Mu. Kami masih ragu dengan hadirnya Engkau dalam hidup kami. Kami masih ragu bahwa Engkau telah menyelamatkan kami. Kami yang masih ragu bahwa Engkau telah menyelamatkan kami. Kami yang masih ragu bahwa Engkau yang menguasai hidup kami. Tuhan, kiranya pagi ini Tuhan, sungguh kami boleh merasakan kebahagiaan bahwa firman-Mu yang hidup, yang menguasai pikiran dan hati kami. Kami akan buang semuanya itu. Bahwa Engkau sungguh adalah batu karang kami. Dan alam maut bukan milik kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Engkau menolong setiap kami Tuhan. Bahwa kami ini adalah milik Tuhan. Kami bukan milik dunia ini ya Tuhan. Firman Tuhan yang berkuasa, bekerja atas kami semua. Kami sungguh membutuhkan Tuhan setiap waktu. Terpujilah Tuhan. Bukan lama dan cepat ya kami yang percaya pada Tuhan. Tetapi Engkau Allah kami yang hidup. Yang akan menolong hidup kami senantiasa. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Pagi ini Tuhan kami juga akan mendoakan Mama dan Papa Shelvin yang saat ini sedang sakit COVID. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus sembuhkan dia. Kami juga menyerahkan Papa Desi, Mardianto. Tuhan juga saat ini juga mereka terkena COVID. Dia terkena COVID di dalam nama Tuhan Yesus. Jamah mereka ya Tuhan di dalam tubuh mereka yang penuh virus. Engkau ya angkat semua di dalam nama Tuhan Yesus. Juga ya Tuhan, saudara kami, ponakan dari Ibu Ros, Andre, dan Siska, kami sekali lagi kami menaruhkan, Engkau taruh tangan Engkau ya Tuhan, sehingga dia mengalami kesembuhan daripada Engkau ya Tuhan. Kami percaya setiap mereka ya Tuhan saat ini juga berdoa dan memohon kepada Tuhan yang menyembuhkan mereka. Tuhan, kami juga menyerahkan Lini yang juga terkena COVID. Tuhan, kami serahkan dia di dalam tangan Tuhan. Tuhan, sembuhkan sekali lagi. Untuk virus COVID, Engkau angkat semua oleh karena nama Engkau saja. Tuhan, kami berdoa, mungkin ada beberapa saudara seiman kami yang tidak kami tahu mereka. Mungkin mereka tidak berani mengatakan, tidak berani share kepada kami. Atau mereka tidak tahu kepada siapa mereka harus share ya Tuhan. Engkau tahu mereka ya Tuhan. Kami sepakat, kami semua berdoa untuk mereka semua ya Tuhan. Supaya Engkau menyembuhkan kami anak-anak Tuhan. Menyandarkan diri kami, sakit penyakit kami pun tahu Tuhan adalah tabib kami yang agung. Tuhan sembuhkan mereka ya semua di dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau. Tuhan, kami sungguh menyerahkan bangsa kami juga. Saat ini kami sungguh-sungguh berjuang ya Tuhan bangsa kami untuk melawan COVID ini. Tuhan, Engkau angkat juga setiap kami anak-anak Tuhan, dimanapun kami berada, di semua tempat ini Tuhan, kekhawatiran Tuhan Kau tolong, supaya kami boleh tenang dan teduh di dalam kami menjalankan hidup kami. Kami tetap boleh menjalankan hidup kami yang normal, karena ada pertolongan Tuhan. Bukan ketakutan yang menguasai kami, semua bangsa, seluruh rakyat Indonesia ini Tuhan, khususnya setiap anak-anak Tuhan, Tuhan Kau tolong juga setiap kami yang mungkin saat ini sulit di dalam ekonomi kami, yang saat ini mungkin mereka dalam kehilangan pekerjaan mereka, yang mungkin mereka pendapatan mereka sangat berkurang. Tuhan, Engkau yang akan mencukupkan kami. Iman kamilah yang akan mencukupkan kami. Kami tahu Tuhan, melewati hari itu dengan tidak ada di depan mata kami sulit untuk percaya. Tapi iman yang Tuhan berikan kepada kami akan menolong anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada ya Tuhan. Sehingga sungguh kekhawatiran
kekhawatiran setiap kami tidak lagi menjadi milik kami. Terpujilah Tuhan bahwa mana yang Tuhan siapkan kepada setiap bangsa Israel, burung dan juga setiap untuk tiang api dan tiang awan Tuhan berikan kepada bangsa Israel, juga Tuhan berikan kepada setiap anak-anak Tuhan bagi bangsa ini. Tuhan, untuk itu setiap waktu kami anak Tuhan pada bangsa, setiap kami dimanapun kami berada, Tuhan yang Kau menolong hati kami yang saat ini yang penuh ketakutan. Tuhan, Kau tolong pemerintah kami, memberikan hikmat kepada mereka, juga Engkau tolong setiap yang bekerja di kesehatan, untuk dokter, untuk perawat. Tuhan, Kau tolong mereka, memberikan mereka kekuatan, perlindungan daripada Tuhan. Jauhkan mereka dari segala virus, sehingga mereka boleh terus bekerja, terus menolong orang-orang yang saat ini masih terpapar. Tuhan, terpujilah nama-Mu. Sekali lagi bangsa kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Memohon kepada Tuhan. Belas kasihan Tuhan kepada bangsa kami. Lepaskanlah kami dari pada penyakit sampah ini Tuhan. Berikan kami semua hikmat dan pengertian dalam melawan virus ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Engkau saja. Kami sudah berdoa. Mari kita berdoa, Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pak Simon, silakan tutup dalam doa, Pak. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan, pagi ini kami boleh bersama-sama menikmati berkat Tuhan yang selalu kami datang dengan bejana-bejana kami yang perlu kami isi Tuhan. Kami tahu biarlah kekuatan yang sudah kami terima dari Engkau akan kami praktekkan, akan kami pelajari hari lepas hari supaya hidup kami semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih Tuhan, sebentar kami mau mengakhiri pertemuan kami dan kami mau masuki aktivitas kami yang setiap hari kami lakukan. Kami memohon kepadamu kiranya biarlah Tuhan senantiasa ada bersama dengan kami, menuntun kami, memberi kami hikmat supaya kami tidak salah melangkah. Terpuji nama-Mu, Tuhan, pakai setiap umat-Mu yang sudah memberi pencerahan kepada kami, Tuhan. Biarlah Engkau berkati semua kami di Zoom ini, Tuhan. Sehingga hidup kami adalah hidup yang memuliakan Engkau. Terpujilah nama-Mu, biarlah setiap keadaan kami, Tuhan, kami percaya Engkau selalu ada di depan kami. Terpuji nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, selamat akhir pekan, kita beribadah. Kita bertemu lagi Selamat pada pagi besok. semua, Bapak Hari Ibu. Senin, Ya. baru Zoom. Pagi.